Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata kenapa kurikulum harus berubah. Demikian pertanyaan yang kerap kali dilontarkan orang ketika menanggapi terjadinya perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia. Jawabannya pun sangat beragam, tergantung pada persepsi dan tingkat pemahamannya masing-masing. Sepanjang sejarah, di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, hingga ada kesan di masyarakat banyak ganti materi dan ganti kurikulum. Perubahan kurikulum pada dasarnya memang dibutuhkan, manakala kurikulum yang berlaku atau current kurikulum dipandang sudah tidak efektif dan tidak relevan lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Dan setiap perubahan akan mengandung risiko dan konsekuensi tertentu. Adapun perubahan kurikulum yang berskala nasional memang kerap kali mengundang sejumlah pertanyaan dan perdebatan, mengingat dampaknya yang sangat luas serta mengandung risiko yang sangat besar. Apalagi kalau perubahan itu dilakukan secara tiba-tiba dan dalam waktu yang singkat, serta tanpa dasar yang jelas. Namun, dalam konteks KTSP, perubahan kurikulum pada tingkat sekolah justru perlu dilakukan secara terus-menerus. Dalam hal ini, perubahan tentunya tidak harus dilakukan secara radikal dan menyeluruh, namun tergantung kepada data hasil evaluasi. Mungkin cukup hanya satu atau beberapa aspek saja yang perlu dirubah. Kita maklumi bahwa semenjak pertama kali diberlakukan KTSP yang terkesan mendadak, kegiatan pengembangan kurikulum di sekolah sangat mungkin diawali dengan keterpaksaan demi memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga model yang dikembangkan mungkin saja belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan dan kondisi nyata sekolah. Oleh karena itu, untuk memperoleh model kurikulum yang sesuai, tentunya dibutuhkan perbaikan. Perbaikan yang secara terus-menerus berdasarkan data evaluasi, hingga pada akhirnya dapat ditemukan model kurikulum yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kondisi nyata sekolah. Justru akan menjadi sesuatu yang aneh dan janggal kalau saja suatu sekolah semenjak awal memberlakukan KTSP hingga ke depannya tidak pernah melakukan perubahan-perubahan apapun. Hampir bisa dipastikan, sekolah yang demikian sama sekali tidak menunjukkan perkembangan atau stagnan. Oleh karena itu, dalam rangka menemukan model kurikulum yang sesuai di sekolah, seyogyanya di sekolah dibentuk tim pengembangan kurikulum tingkat sekolah yang bertugas untuk memanage kurikulum di sekolah. Memang saat ini di sekolah-sekolah sudah ditunjuk petugas khusus yang menangani kurikulum. Biasanya dipegang oleh Wakasek kurikulum. Namun, pada umumnya mereka cenderung disibukkan dengan tugas-tugas yang hanya bersifat rutin dan teknis saja, seperti membuat jadwal pelajaran, melaksanakan ulangan umum, atau kegiatan yang bersifat rutin lainnya. Usaha untuk mendesain, mengimplementasikan, dan mengevaluasi serta mengembangkan kurikulum yang lebih inovatif tampaknya kurang begitu diperhatikan. Dengan adanya tim pengembang kurikulum di sekolah, maka kegiatan manajemen kurikulum mungkin akan lebih jauh terarah, sehingga pada gilirannya pendidikan di sekolah pun akan lebih efektif dan efisien. Ya, demikianlah alasan-alasan kenapa kurikulum itu harus berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.